Di saat posisi sedang bagus, karir juga menunjukkan kemajuan dan posisi aman. Dengan bisnis yang nyaman, tiba-tiba Rossi mempertimbangkan timnya untuk dijual. Lah, ini apa sebenarnya rencananya? Lalu bagaimana selanjutnya? Dan apakah negosiasi ini akan dimulai tahun depan? Dan siapa yang bakal beli? Dan juga ada berita bahwa sebetulnya di dalam lubuk hati, Marc Marquez hanya ingin melampaui capaian Rossi saja sebagai juara dunia dan memiliki titel lebih banyak, lalu akan pensiun. Waduh, rada ngehe sih. Setidaknya lebih satu aja, statusnya akan menjadi lebih baik secara capaian. Tapi, akankah mudah? Dan juga ada mereka-mereka yang sepertinya tahun ini akan menjadi tahun terakhir terlihat di MotoGP. Dan uniknya tak hanya satu, ada beberapa pembalap yang nampaknya akan keluar MotoGP sekaligus. Dan diproyeksikan akan berkiprah di Superbike. Dan diprediksi tahun depan Superbike bakalan kebanjiran talenta-talenta MotoGP. Wah, akankah citra balapan Superbike akan naik? Setiap lengkapnya kita bahas. Buat teman-teman pecinta MotoGP yang suka berita lebih tajam dan lebih update, bisa langsung berlangganan di TNT. Cukup mulai dari 10.000 saja, sudah mendapatkan konten eksklusif yang update lebih banyak setiap hari. Tentang progres, perkembangan teknik, dan juga rumor transfer. Salam TNT MotoGP. Nama Valentino Rossi kembali menjadi pusat perhatian seiring berkembangnya isu besar mengenai masa depan VR46 Racing di ajang MotoGP. Setelah melalui perjalanan panjang yang syarat prestasi dan pengaruh, Rossi dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk melepas kepemilikan tim yang dia bangun secara penuh baik dari visi dan dedikasi. Langkah ini, apabila terrealisasi, tidak sekedar menjadi transaksi bisnis, tapi juga menandai berakhirnya sebuah era yang selama ini identik dengan filosofi pembinaan talenta muda khas VR46. Menariknya, arah pengembangan tim untuk musim 2027 justru memperlihatkan perubahan signifikan yang seakan menguatkan sinyal tersebut. Hubungan strategis dengan Ducati Lenovo Team diproyeksikan semakin erat, dengan hadirnya nama-nama baru yang sepenuhnya berada dalam orbit Ducati. Fermin Aldeguer disebut akan menjadi bagian dari proyek ini setelah meninggalkan Gresini Racing. Sementara Fabio Di Gia diperkirakan akan mengisi slot utama berkat performa impresifnya dalam beberapa musim terakhir. Di sisi lain, Franco Morbidelli kemungkinan besar harus angkat kaki, menandai berakhirnya keterlibatan salah satu lulusan akademi dalam tim tersebut. Jika skenario ini benar terjadi, maka VR46 akan memasuki fase yang benar-benar baru. Untuk pertama kalinya sejak berdiri, tim ini berpotensi tidak diperkuat oleh satupun pembalap jebolan Akademi VR46. Sebelumnya, nama-nama seperti Luca Marini, Marco Bezzecchi, hingga Morbidelli selalu menjadi representasi nyata dari filosofi pembinaan Rossi. Hilangnya identitas ini bukan hanya perubahan teknis, melainkan juga pergeseran nilai yang selama ini menjadi fondasi tim. Sejumlah nama sempat dikaitkan sebagai alternatif, seperti Nicolo Bulega yang tampil kompetitif di ajang lain, serta Calestino Vietti yang menunjukkan perkembangan di kelas Moto2. Namun, peluang mereka untuk masuk ke proyek 2027 terbilang kecil, terutama karena arah tim yang kini semakin terintegrasi dengan kepentingan Ducati. Sementara itu, talenta muda seperti Matteo Gabarini dan juga Lorenzo Pritelli masih dianggap terlalu dini untuk naik ke level tertinggi. Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan besar. Mengapa Rossi memilih momen sekarang untuk menjual timnya? Jawabannya tampak semakin jelas jika melihat konteks yang lebih luas. Secara prestasi, proyek VR46 bisa dikatakan telah mencapai puncaknya. Keberhasilan murid-muridnya termasuk Francesco Bagnaia yang telah meraih gelar juara dunia 2 kali di MotoGP, serta potensi lanjutan dari Marco Bezzecchi menjadi bukti nyata keberhasilan sistem pembinaan yang dia bangun. Di sisi lain, keterlibatan Rossi secara langsung di lintasan juga semakin berkurang, membuat peran operasionalnya tidak lagi seintens sebelumnya.
Faktor eksternal pun turut memperkuat momentum ini. Masuknya Liberty Media sebagai pemegang hak komersial baru di MotoGP membuka peluang besar dari sisi investasi dan valuasi tim. Dalam konteks ini, VR46 menjadi aset yang sangat menarik, terutama karena kedekatannya dengan Ducati yang saat ini mendominasi kompetisi. Kombinasi performa teknis dan nilai historis menjadikan tim ini sebagai target potensial bagi investor besar yang ingin masuk ke dunia MotoGP. Apabila penjualan benar-benar terjadi, maka skenario berikutnya menjadi sangat menarik untuk dianalisis. Kemungkinan besar, tim ini tidak akan hilang di grid, melainkan berganti identitas sesuai dengan kepentingan pemilik baru. Bisa jadi akan muncul entitas baru yang tetap mempertahankan kerjasama dengan Ducati, atau bahkan membuka peluang bagi pabrikan lain untuk masuk sebagai mitra strategis. Dalam konteks ini, nama-nama investor besar baik dari Eropa maupun Timur Tengah kerap disebut sebagai kandidat potensial yang mampu mengambil alih proyek tersebut. Di sisi lain, perubahan kepemilikan juga berpotensi mengubah arah rekrutmen pembalap. Tanpa ikatan emosional terhadap Akademi VR46, tim kemungkinan akan lebih berorientasi pada performa murni dan kepentingan pabrikan. Hal ini membuka peluang bagi pembalap muda berbakat dari berbagai latar belakang untuk masuk, sekaligus menutup era dominasi jalur akademi yang selama ini menjadi ciri khas. Pada akhirnya, keputusan ini akan menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah modern MotoGP. Bukan hanya tentang siapa yang akan membeli VR46, tapi juga tentang bagaimana warisan Valentino Rossi akan terus hidup atau justru bertransformasi dalam bentuk yang sama sekali baru. Dunia balap kini menanti dengan penuh rasa penasaran. Karena apa yang terjadi selanjutnya bisa saja mengubah peta persaingan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Berita kedua, performa Marc Marquez dalam musim terbaru di MotoGP tidak hanya memantik perbincangan soal teknis balap, tapi juga membuka spekulasi yang jauh lebih dalam mengenai arah akhir karirnya. Dalam berbagai kesempatan, terlihat bahwa Marc Marquez belum sepenuhnya berada dalam kondisi fisik yang ideal setelah rangkaian cedera yang sempat mengganggu, termasuk insiden bahu yang berdampak panjang terhadap konsistensinya. Namun, justru di tengah keterbatasan itu, gaya balapnya tampak semakin ekstrim, seolah tidak lagi sekedar mengejar kemenangan balapan, melainkan sebuah tujuan yang lebih besar dan spesifik. Di saat yang sama, dinamika persaingan juga berubah drastis. Kebangkitan Aprilia Racing dengan performa solid para pembalapnya, serta konsistensi tinggi dari nama-nama seperti Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, membuat jalur menuju gelar juara dunia semakin kompetitif. Bezzecchi dinilai semakin matang secara pengalaman, sementara Martin tampil dengan bakat alami yang membuatnya cepat beradaptasi dan percaya diri di lintasan. Kombinasi keduanya menghadirkan tekanan nyata bagi Marc Marquez, yang kini tidak lagi menghadapi satu rival dominan, melainkan generasi baru dengan karakter berbeda. Di tengah konteks tersebut, pandangan Marco Melandri menjadi salah satu yang paling menarik untuk dicermati. Dia melihat sesuatu yang tidak biasa dari cara Marc Marquez mengendarai motor saat ini. Lebih agresif, lebih beresiko, dan seakan mengabaikan batas aman yang sebelumnya masih terlihat. Dari sudut pandang ini, muncul sebuah hipotesis yang mulai bergaung di pedok, bahwa Marc Marquez mungkin hanya memiliki satu target tersisa dalam karirnya, yakni merebut satu gelar juara dunia tambahan. Jika skenario tersebut benar, maka tujuannya menjadi sangat jelas. Dengan tambahan satu gelar, Marquez berpotensi melampaui rekor milik Valentino Rossi dalam konteks rivalitas langsung era modern, sekaligus mengukuhkan posisinya dalam perdebatan panjang mengenai siapa yang layak disebut sebagai yang terhebat sepanjang masa. Dalam logika ini, setiap resiko yang dia ambil di lintasan menjadi lebih masuk akal, karena yang dipertaruhkan bukan lagi sekedar hasil akhir musim, melainkan warisan karir secara keseluruhan. Beberapa momen di musim ini semakin memperkuat narasi tersebut. Insiden di Grand Prix Amerika misalnya, menunjukkan bagaimana Marc Marquez tetap memaksakan batas meskipun harus menerima konsekuensi berupa penalti dan kehilangan posisi podium. Bahkan setelah menjalani hukuman long lap penalti, dia masih mampu melakukan comeback yang impresif, meski akhirnya harus puas finish di luar tiga besar. Situasi ini menggambarkan pendekatan all or nothing, yang jarang terlihat sebelumnya dalam fase karir yang lebih matang. Pertanyaan besar kemudian mengarah pada apa yang akan terjadi setelah target itu tercapai. Jika Marquez benar-benar berhasil meraih satu gelar tambahan, opsi untuk mengakhiri karir di puncak menjadi sangat realistis. Dalam sejarah olahraga, banyak legenda memilih pensiun saat berada di titik tertinggi untuk menjaga warisan mereka tetap utuh, tanpa harus menghadapi fase penurunan performa yang tak terhindarkan.
Dengan usia, riwayat cedera, dan tekanan kompetisi yang semakin berat, keputusan semacam itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Di sisi lain, keraguan-raguan kontrak jangka panjang juga menambah lapisan spekulasi. Meski saat ini berada dalam lingkungan Ducati Lenovo Team, belum ada kepastian mengenai masa depannya setelah beberapa musim ke depan. Hal ini membuka ruang interpretasi bahwa fokus Marc Marquez bukan lagi membangun karir jangka panjang, melainkan menyelesaikan misi terakhir yang telah dia tetapkan sendiri. Pada akhirnya, semua kembali pada bagaimana musim ini dan musim berikutnya berkembang. Namun satu hal yang mulai terasa jelas, pendekatan Marc Marquez saat ini tidak lagi sekedar tentang kompetisi biasa. Ada urgensi dan intensitas, dan juga ada tujuan yang lebih besar dari sekedar kemenangan mingguan. Jika benar dia hanya mengejar satu gelar tambahan untuk melampaui bayang-bayang Valentino Rossi, maka setiap lap yang dia jalani saat ini bisa menjadi merupakan bagian dari bab terakhir sebuah karir legendaris yang segera mencapai garis finishnya. Berita ketiga, musim 2027 berpotensi menghadirkan dinamika baru yang justru tidak kalah menarik di luar panggung MotoGP, khususnya di Superbike. Ketatnya persaingan di kelas utama membuat sejumlah nama besar mulai berada di ujung karir mereka di MotoGP, dan secara alami membuka peluang terciptanya gelombang baru, pembalap berpengalaman yang akan meramaikan Superbike. Jika skenario ini benar terjadi, maka musim 2027 bisa menjadi salah satu era paling kompetitif dalam sejarah Superbike. Salah satu nama yang paling disorot adalah Jack Miller. Performanya yang belum menunjukkan hasil signifikan membuat posisinya semakin tertekan, terlebih di tengah tuntutan hasil instan yang menjadi hukum utama di MotoGP. Meski memiliki peran penting dalam pengembangan teknis Yamaha V4, realitas di lintasan berbicara berbeda. Ketika hasil tidak datang, pengalaman dan kontribusi teknis seringkali tidak cukup untuk menyelamatkan kursi. Dalam kondisi seperti ini, Superbike muncul sebagai jalur realistis sekaligus menarik. Bukan sekedar turun kelas, melainkan kesempatan untuk kembali kompetitif, bahkan berpotensi menjadi penantang gelar. Situasi serupa juga membayangi Alex Rins yang mengalami tren performa yang tidak stabil. Dalam lanskap MotoGP yang semakin agresif, dalam regenerasi pembalap, posisi Rins menjadi rentan, terutama dengan masuknya talenta muda yang siap menggantikan peran pembalap senior. Jika pintu MotoGP benar-benar tertutup, maka Superbike menjadi opsi logis mengingat karakter balapnya yang adaptif dan pengalaman panjangnya di level tertinggi. Nama lain yang berada dalam sorotan adalah Franco Morbidelli. Setelah sempat mencapai puncak performa sebagai runner-up dunia, performanya dalam beberapa musim terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meski sempat mendapatkan motor kompetitif, konsistensi yang diharapkan tidak kunjung tercapai. Dengan semakin dekatnya perubahan regulasi dan masuknya pembalap muda, peluangnya bertahan di MotoGP kian menipis. Dalam konteks ini, Superbike bisa menjadi tempat ideal untuk restart karirnya, seperti yang pernah dilakukan pembalap lain. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah kemungkinan bertambahnya nama-nama lain yang ikut menyusul, seperti Brad Binder dan juga Ralf Fernandez, bahkan Luca Marini. Meskipun saat ini masih memiliki tempat di MotoGP, bukan tidak mungkin mereka juga akan mempertimbangkan langkah serupa. Masuknya para pembalap MotoGP ke Superbike bukan hanya soal perpindahan karir, tapi juga berpotensi mengubah peta persaingan secara drastis. Kejuaraan yang selama ini diisi oleh spesialis motor produksi akan mendapatkan tambahan pembalap dengan pengalaman balap prototipe tingkat tinggi. Adaptasi memang menjadi tantangan, tapi sejarah menunjukkan bahwa banyak mantan pembalap MotoGP mampu langsung kompetitif di Superbike. Jika skenario ini terwujud, maka Great Superbike 2027 bisa dipenuhi kombinasi unik antara talenta muda, spesialis Superbike, dan juga ex-bintang MotoGP yang masih lapar akan kemenangan. Ini akan menciptakan intensitas baru, baik dari sisi teknis maupun popularitas. Bagi penonton, ini adalah bonus besar karena rivalitas yang sebelumnya hanya terjadi di MotoGP berpotensi berlanjut dalam format dan karakter balap yang berbeda. Pada akhirnya, kerasnya kompetisi di MotoGP justru bisa menjadi katalis bagi kebangkitan daya tarik Superbike. Tahun 2007 bukan hanya tentang era baru mesin dan regulasi, tapi juga tentang migrasi talenta besar yang dapat mengubah wajah kejuaraan. Jika nama-nama seperti Jack Miller, Alex Rins, dan Franco Morbidelli benar-benar bergabung, ditambah kemungkinan kehadiran Brad Binder, Ralf Fernandez, dan Luca Marini, maka Superbike akan memasuki fase baru yang jauh lebih kompetitif, penuh cerita, dan layak untuk dinantikan.